Halo semuanya, perkenalkan nama saya Artika, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar ekonomi dengan cara yang menarik dan tentunya bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, materi kita hari ini adalah tentang konsep ilmu ekonomi. Topik ini biasanya dipelajari di awal pertemuan kelas 10. Apa ya alasannya kita harus belajar topik ini? Nah, adapun tujuan kita dalam mempelajari topik ini adalah untuk memahami kelangkaan, skala prioritas, pola hubungan antar biaya kelangkaan dan biaya peluang, serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitian sederhananya mengenai berbagai fenomena ekonomi melalui sikap pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Konsep ilmu ekonomi yang akan kita bahas pada hari ini terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi. Di sini nanti kita akan bahas tentang awal mula munculnya ilmu ekonomi serta para ahli atau tokoh-tokoh ekonomi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas juga tentang ruang lingkup ilmu ekonomi yang terbagi menjadi dua, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis ilmu ekonomi. Di sini nanti kita akan bahas ada 3 jenis ilmu ekonomi, yaitu deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Kemudian kita akan bahas tentang perbedaan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kemudian kita juga akan bahas tentang kelangkaan atau scarcity, kemudian kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, skala prioritas, dan terakhir akan kita bahas tentang biaya peluang atau opportunity cost. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang konsep ilmu ekonomi, terlebih dahulu kita bahas mengenai peta konsepnya. Tujuannya adalah agar kamu mengetahui konsep dasar tentang topik ini. Nah, yang pertama di sini ada muncul kebutuhan tidak terbatas. Pertanyaannya, kebutuhan siapa sih yang tidak terbatas? Sudah pasti jawabannya adalah kebutuhan dari manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki banyak sekali kebutuhan yang dia perlukan dalam hidupnya. Contohnya, kita pasti butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, tempat tinggal, kita butuh tempat hiburan, dan lain sebagainya. Intinya sangat banyaklah kebutuhan manusia itu. Sementara, alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Yang disebut dengan alat pemuas kebutuhan di sini adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk merealisasikan kebutuhannya. Contohnya saja pendapatan berupa uang. Karena untuk memenuhi kebutuhan kita yang sangat banyak tadi, tentu kita akan membutuhkan yang namanya uang untuk membeli barang ataupun membayar jasa. Tidak mungkin dong kebutuhan itu kita dapat penuhi secara cuma-cuma atau free atau gratis. Melihat kontrasnya antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan, di mana kebutuhan tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan terbatas, maka dari sini manusia harus membuat yang namanya pilihan. Artinya dari begitu banyak kebutuhan tadi harus dipilih atau harus diurutkan berdasarkan urutan yang paling penting sampai kepada urutan yang bisa ditunda. Nah, pemenuhan itu atau pemilihan itu disebutlah sebagai skala prioritas. Ketika kita memilih berdasarkan skala prioritas, tentu ada yang tidak dipilih atau dengan kata layak dikorbankan. Nah, yang tidak dipilih atau dikorbankan itu disebutlah itu sebagai biaya peluang atau opportunity cost. Jadi, bisa dibilang bahwa konsep ilmu ekonomi ini menekankan bahwa ilmu ekonomi ini bisa muncul karena adanya permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan yang tadi, yaitu kebutuhan tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Berdasarkan peta konsep yang sudah kita bahas tadi, kita akan mempelajari tentang pengertian dari ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu atau apa awal mula dari munculnya ekonomi? Jadi,
Awalnya, ekonomi ini muncul dari Yunani atau bahasa Yunani yang disebut sebagai oikonomia. Kata oikonomia ini dibagi menjadi dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sementara nomos artinya aturan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekonomi adalah kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, kita lanjut. Kita akan bahas mengenai tokoh ekonomi atau pakar-pakar ekonomi yang pemikirannya cukup dikenal tentang pengertian ilmu ekonomi. Yang pertama ada David Ricardo. David Ricardo ini mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Kemudian ada Albert Marshall. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian, menurut Jean-Baptiste, dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Kemudian ada juga Paul Samuelson. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Jadi keempat tokoh ekonomi yang sangat terkenal ini sampai saat ini pendapat mereka mengenai ilmu ekonomi masih digunakan. Kemudian, kita akan bahas mengenai pembagian ilmu ekonomi dan ruang lingkup dari ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 jenis, ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Nah, dari ekonomi teori ini nanti akan muncul 2 ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita bahas terlebih dahulu mengenai jenis dari ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif atau descriptive economics ini adalah analisis yang mendeskripsikan kenyataan atau fakta dari suatu kondisi dan persoalan ekonomi. Jadi yang dikaji di ekonomi deskriptif ini adalah faktanya secara kontekstual mengenai ilmu ekonomi itu. Kemudian yang kedua, ekonomi teori atau teori ekonomi atau biasa disebut sebagai economics theory, ini adalah analisis yang menjelaskan mengenai definisi, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Kemudian yang terakhir adalah jenis ilmu ekonomi yaitu ekonomi terapan atau applied economics. Ini disebut juga dengan ekonomi kebijakan, yang artinya adalah analisis teori ekonomi untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Nah, dari teori ekonomi ini muncullah ruang lingkup ekonomi yang dibagi menjadi 2. Ekonomi mikro yang ruang lingkupnya dipersempit menjadi lingkup yang kecil atau individu, dan ekonomi makro yang menjadi lingkup yang luas atau secara keseluruhan. Nah, ekonomi mikro ini adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sementara ekonomi makro ini adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan atau agregat, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Kita bahas satu persatu. Tindakan ekonomi ini adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sementara motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Dan terakhir, prinsip ekonomi ini adalah sebuah usaha untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal dengan pengeluaran sekecil-kecilnya atau minimal. Untuk lebih
mengetahui di mana bedanya antara tindakan, motif, dan prinsip, kita akan bahas ke dalam contoh penerapannya. Nah, di sini ada contoh, si Anya sedang lapar dan sendirian di rumahnya. Ketika Anya ke dapur, dia tidak menemukan makanan. Akhirnya, Anya mempertimbangkan akan membeli pempek ke warung dekat rumah atau membeli bahan makanan ke pasar dan memasaknya. Akhirnya, karena sudah sangat lapar dan harga pempek jauh lebih murah daripada belanja ke pasar, Anya memilih untuk membeli pempek ke warung dekat rumah. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana si Anya sedang lapar dan ia ingin makan. Dia pergi ke dapur, ternyata tidak ada makanan. Akhirnya, karena masalah tersebut, muncullah dua pilihan bagi si Anya. Pilihan yang pertama adalah dia akan membeli pempek ke warung dekat rumah. Nah, pilihan yang kedua adalah dia akan membeli bahan makanan ke pasar, kemudian dari bahan makanan yang dia beli itu, dia akan mengolahnya atau memasaknya untuk dia konsumsi. Nah, karena kondisinya di sini si Anya sudah sangat lapar, dan ada kondisi bahwa harga pempek ini masih jauh lebih murah ketimbang dia pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, akhirnya dia memilih untuk membeli pempek ke warung dekat rumah. Nah, di sini ketika si Anya mempertimbangkan atau memilih-milih antara membeli pempek atau membeli bahan makanan ke pasar, kegiatan mempertimbangkan ini disebutlah ini sebagai prinsip ekonomi. Kemudian, ketika si Anya ini melihat bahwa harga pempek jauh lebih murah, ada dorongan dari dalam dirinya bahwa harga pempek jauh lebih murah daripada belanja ke pasar. Nah, itu adalah motif ekonomi atau dorongan dari dirinya untuk memikirkan yang mana yang lebih murah atau yang mana yang lebih menguntungkan. Nah, kemudian akhirnya si Anya memilih untuk membeli pempek ke warung dekat rumah. Dia bertindak, dia pergi ke warung dekat rumah untuk membeli pempek. Nah, itu disebut sebagai tindakan ekonomi. Nah, sudah jelas kan perbedaan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelangkaan. Ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dengan jumlah alat pemenuhan kebutuhan manusia, inilah yang disebut dengan kelangkaan atau scarcity. Artinya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, di sini kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Karena sumber dayanya terbatas, maka terjadilah kelangkaan. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Yang ketiga, pertambahan penduduk. Sudah jelas ya, semakin banyak jumlah penduduknya, maka akan semakin memunculkan kelangkaan akan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian, keterbatasan kemampuan produksi. Kemudian bencana alam, dan yang terakhir adalah keterlambatan teknologi. Nah, dari begitu banyaknya masalah atau begitu banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, tentu kita butuh yang namanya solusi atau cara ataupun upaya untuk mengatasi terjadinya kelangkaan itu. Di sini ada 4 upaya untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah dengan mengefisiensikan penggunaan sumber daya. Artinya adalah dengan menggunakan sumber daya secara sebaik-baiknya atau dengan menghemat sumber daya. Misalnya, pada saat kita bepergian, kita mematikan lampu dan listrik. Kemudian yang kedua adalah mencari alternatif lain untuk mengatasi kelangkaan dengan menciptakan barang pengganti atau substitusi. Kita harus memikirkan ide-ide apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan bahan-bahan yang sudah langka. Kemudian yang ketiga, lama produksi sumber daya dipersingkat dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Jadi perlunya ada pelatihan untuk mempersingkat produksi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang semakin maju, dan juga mengembangkan kemampuan SDM melalui pelatihan atau melalui
padat karya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menjaga sirkulasi sumber daya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang kebutuhan. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada makanan, yang kedua ada mobil mewah. Nah, dari sini kita harus memilih yang mana dari dua gambar ini yang disebut kebutuhan dan yang mana yang disebut dengan keinginan. Ya, sudah pasti ya, makanan ini adalah kebutuhan, sementara mobil mewah ini adalah keinginan. Kita akan bahas pengertian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Kenapa harus dipenuhi? Karena jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidupnya atau bisa berakibat fatal bagi kesehatannya atau hidupnya. Sementara keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Contohnya, kalau kita tidak makan, sehari kita tidak makan sama sekali, tentu kita akan lemas atau bahkan kita akan sakit. Tapi kalau kita tidak punya mobil mewah, tidak akan berpengaruh apa-apa pada kita, karena kita bisa menggunakan transportasi umum dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pengertian kebutuhan tadi, ternyata ada beberapa macam kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, di sini ada 4 jenis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yang dibagi menjadi 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua ada kebutuhan berdasarkan waktunya, dia dibagi menjadi 2, kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kemudian kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, dan yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, di sini ada kebutuhan berdasarkan intensitas pemenuhannya. Dia terbagi menjadi 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang paling utama atau kebutuhan yang paling pokok atau bisa disebut sebagai kebutuhan yang paling vital atau yang harus pertama sekali dipenuhi dalam hidup kita. Seperti kita singkat menjadi SPP, sandang, pangan, dan papan. Sandang seperti pakaian, pangan, makanan, minuman, papan, tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya perabotan. Pada saat kita sudah memiliki tempat tinggal, tentu kita pasti butuh yang namanya peralatan untuk memenuhi rumah kita atau tempat tinggal kita seperti kulkas, jam tangan, kemudian alat elektronik lainnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah atau barang luks. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga diri atau prestise, atau bisa juga disebut untuk gaya hidup, misalnya mobil mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang ini artinya adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak boleh ditunda lagi. Contohnya, ketika kita sakit, kita pasti butuh obat, atau setidaknya kita pergi ke klinik atau kita pergi ke rumah sakit untuk berobat kepada dokter. Nah, ini tidak bisa ditunda karena harus dipenuhi saat itu juga. Apabila ditunda, dampaknya adalah bisa berakibat fatal pada kesehatan kita. Yang kedua, ada kebutuhan yang akan datang. Ini kebalikan dari kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang akan datang ini justru ini dilakukan dari masa sekarang, tapi pemenuhannya adalah untuk di masa depan atau untuk di masa yang akan datang. Contohnya, kita menabung dengan tujuan tabungan kita itu di masa yang akan datang bisa digunakan untuk misalnya membeli rumah atau untuk biaya kuliah. Atau contoh lain adalah kita investasi, kita bisa membeli saham misalnya. Dengan tujuan apa? Di masa datang atau di masa depan saham tersebut bisa kita gunakan untuk biaya kita di hari tua.
Nah, selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat dia dibagi dua, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau fisik kita. Contohnya olahraga, makan makanan yang bergizi. Nah, tujuannya adalah untuk menyehatkan tubuh atau jasmani kita. Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa atau mental kita supaya jiwa kita tetap sehat dan mental kita tetap sehat. Contohnya beribadah, atau kita liburan, atau kita pergi ke tempat hiburan, misalnya nonton bioskop, karaoke, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ini bisa disebut juga sebagai kebutuhan pribadi seseorang. Misalnya, kita pasti butuh yang namanya makanan, atau bisa jadi kebutuhan antara orang yang masih sekolah dengan orang yang sudah bekerja itu pasti beda tergantung individunya masing-masing. Yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan akan sarana prasarana umum yang bisa dinikmati oleh sekelompok orang atau semua orang pada umumnya. Contohnya jalan raya, jembatan, tempat ibadah, bandara, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas tentang kebutuhan dan jenis-jenisnya, sekarang kita akan masuk kepada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia itu disebut barang. Nah, barang dapat berupa benda atau goods dan jasa atau service. Nah, benda-benda ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada jenis benda menurut cara memperolehnya, ada menurut kegunaannya, menurut hubungannya dengan benda lain, dan menurut proses pembuatannya. Untuk keempat jenis benda ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas benda atau barang berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada namanya barang bebas. Barang bebas ini adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang melimpah atau sangat banyak. Untuk memperoleh barang tersebut, seseorang bisa melakukannya atau bisa mendapatkannya tanpa melakukan pengorbanan. Contohnya misalnya di sini air sungai. Kalau kita mau ambil ya tinggal ambil saja. Air laut juga kalau mau kita ambil kita tinggal ngambil. Itu yang disebut dengan barang bebas. Kemudian yang kedua ada barang ekonomi. Barang ekonomi ini adalah barang yang apabila kita mau memperolehnya, kita harus mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya bisa berupa uang atau waktu. Contohnya, kita mau membeli sayur ke pasar. Kan tidak mungkin sama seperti barang bebas tadi, kita tinggal ambil saja sayurnya. Tidak mungkin dong, kita bisa disebut maling. Nah, jadi untuk mendapatkan sayur ini, kita harus membayar dengan menggunakan uang. Nah, uang di sini disebutlah itu sebagai pengorbanan. Yang kedua, jenis barang berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung bisa dikonsumsi atau digunakan atau siap pakai oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada contoh. Misalnya barang-barang yang sudah ada di supermarket. Ada snack, ada minuman, ada susu, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung kita konsumsi. Nah, itu disebut sebagai barang konsumsi. Kemudian yang kedua adalah barang produksi. Barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Contohnya di sini mesin jahit. Mesin jahit ini disebut sebagai barang produksi. Karena apa? Karena mesin jahit ini bisa kita gunakan untuk membuat atau memproduksi suatu kain menjadi pakaian, misalnya baju atau rok atau celana. Kemudian, ada jenis barang berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang substitusi ini adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan karena memiliki fungsi yang sama menggantikan dengan barang lain. Contohnya, jagung mengandung karbohidrat bisa kita gunakan untuk kita konsumsi sebagai makanan kita sehari-hari. Apabila tidak ada jagung, bisa digantikan dengan ketan.
Kemudian bisa digantikan dengan beras. Nah, itu yang disebut dengan barang substitusi. Kemudian barang komplementer ini adalah barang yang bernilai guna tinggi jika digunakan secara bersamaan dengan barang pelengkapnya. Artinya barang yang saling melengkapi. Contohnya kita mau minum teh. Tentu kita butuh yang namanya teh celup dengan gula. Atau kita mau minum kopi. Tentu kita butuh yang namanya bubuk kopi dengan gula. Atau bisa juga gas LPG dengan kompornya. Atau bisa juga jarum dengan benangnya. Jadi intinya dia adalah saling melengkapi. Nah, kemudian ada jenis barang berdasarkan proses pembuatannya. Ini dibagi menjadi 3. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah ini merupakan bahan baku atau bahan dasar yang digunakan untuk menghasilkan benda pemuas kebutuhan manusia. Contohnya di sini adalah pohon. Nah, barang setengah jadi adalah barang yang digunakan untuk proses produksi sebagai tindak lanjut dari pengolahan barang mentah. Tadi yang awalnya pohon, barang setengah jadinya adalah menjadi kayu yang sudah diolah. Kemudian yang ketiga, barang jadi. Barang jadi ini adalah barang yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat dan telah menjalani rangkaian proses produksi. Contohnya adalah kursi dan meja. Jadi tadi mentahnya adalah pohon, setengah jadinya kayu, dan jadinya adalah diolah menjadi kursi dan meja yang siap dipakai oleh manusia. Nah, kita masuk ke skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah susunan kebutuhan sehari-hari yang dibuat berdasarkan kepentingan atau urgensinya. Yang dimaksud urgensinya di sini adalah berdasarkan yang mana yang paling penting, yang mana yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas adalah tingkat kepentingan, artinya yang mana yang paling penting, kemampuan diri, misalnya seberapa mampu kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan yang ketiga adalah mempertimbangkannya di masa depan. Nah, kalau skala prioritas tadi adalah yang kita pilih berdasarkan urutan prioritas mulai dari yang terpenting sampai kepada yang bisa ditunda. Sekarang kita bahas biaya peluang. Biaya peluang ini merupakan biaya yang timbul karena seseorang memilih sebuah peluang atau kesempatan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Berarti biaya peluang ini adalah bisa disebut juga sebagai biaya yang dikorbankan karena kita memilih satu pilihan. Nah, agar kita lebih memahami tentang biaya peluang atau konsep biaya peluang, kita akan belajar menggunakan soal. Di sini ada soal. Setelah menyelesaikan sekolah, Sandi lebih memilih untuk memperdalam ilmu seninya dengan biaya 10 juta rupiah selama 1 bulan daripada bekerja di studio perfilman dengan upah 500.000 per hari. Nah, di sini diestimasikan bahwa dia bekerja selama 22 hari. Pertanyaannya adalah, biaya peluang Sandi berapa? Nah, kita akan bahas satu persatu dari soal ini. Nah, jadi di sini Sandi memiliki 2 pilihan ya. Pilihan pertama adalah dia bisa memperdalam ilmu seninya dengan biaya sebesar 10 juta rupiah selama 1 bulan. Pilihan kedua adalah dia bisa bekerja di studio perfilman dengan upahnya adalah 500.000 per hari. Di sini estimasinya dia bekerja selama 22 hari, satu harinya 500.000. Maka biaya peluang Sandi adalah berapa? Di sini sudah jelas bahwa Sandi lebih memilih untuk memperdalam ilmu seninya. Berarti yang dipilih oleh Sandi adalah untuk memperdalam ilmu seninya. Nah, berarti dia milih untuk memperdalam ilmu seninya dengan biaya 10 juta rupiah. Berarti yang dia tidak pilih atau dia korbankan adalah bekerja di studio perfilman dengan upah 500.000.
bekerja dengan upah sebesar 500.000. Berarti skala prioritasnya adalah 10 juta, sementara biaya peluangnya adalah 500.000. Nah, perlu kita ketahui 500.000 ini adalah upahnya apabila dia bekerja selama 1 hari. Sementara di sini estimasinya adalah dia bekerja dalam 1 bulan selama 22 hari. Berarti untuk menghitung biaya peluangnya, kita harus kalikan. Biaya peluangnya adalah kita harus mengalikan 22 hari dikali dengan 500.000 per hari. Sama dengan 11 juta rupiah. Nah, jadi biaya peluang Sandi atau yang dia tolak atau yang dia korbankan karena dia tidak memilih untuk bekerja di studio perfilman, biaya peluangnya adalah sebesar 11 juta rupiah. Selamat ya, kamu sudah menyelesaikan satu topik bahasan materi dalam pelajaran ekonomi, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Terima kasih sudah menyimak video ini, menontonnya sampai selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kamu pahami dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apabila ada pertanyaan, ataupun kritik maupun saran, silahkan di chat di kolom komentar dan jangan lupa like. Terima kasih.